Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ratnasari, CGP Angkatan 10, Instansi SMP Negeri 2 Cikatomas dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil diseminasi budaya positif pada aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan saat ini kita telah berkumpul yaitu dalam acara tentang pemaparan budaya positif atau diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Risma sebagai guru penggerak di angkatan 10. Dan untuk itu alangkah baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, dan sholawat beserta salamnya semoga selamanya dilimpah curahkan pada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru juga yang saya hormati, yang mana dalam acara ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cikatomas. Terus yang selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Risma sebagai calon guru penggerak di angkatan 10. Dan yang selanjutnya itu berdoa serta penutup. Mungkin itu yang akan kita jalankan dalam kegiatan kali ini. Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan untuk selanjutnya yaitu mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon terus untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat dispersan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di siang ini selepas kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Cikatomas, kita semua berkumpul di tempat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti diseminasi ya, tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Ibu Risma Ratnasari SPD. Salam serta salam semoga senantiasa dicurahi rahmat dan beribadah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiplin positif tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua orang guru atau tenaga pendidikan. Tentu untuk hasil yang ideal yang ingin dicapai supaya budaya positif betul-betul menjadi budaya dalam keseharian kehidupan di sekolah kita, maka perlu setiap kita warga sekolah ini memahami tentang budaya positif ini, sehingga apa yang nanti diharapkan disampaikan dalam program ini tingkat ketercapaiannya bisa lebih tinggi lagi dibandingkan dengan ketika hanya satu dua orang saja yang menjadi penggerak. Maka acara diseminasi inilah salah satu upaya untuk menyebarkan pemahaman yang didapatkan oleh calon guru penggerak kita hari ini kepada Bapak Ibu semuanya dan kita semua yang hadir, supaya kita semua mendapatkan pemahaman yang utuh, dan ini akan lebih menyatukan visi dan misi kita dalam menjalankan disiplin positif yang pastinya kita sepakati kebermanfaatnya untuk diri kita, untuk sekolah kita, untuk satuan pendidikan lebih maju lagi di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka setelah ini saya ucapkan selamat Bapak Ibu semuanya mengikuti diseminasi, dan kepada Bu Risma Ratnasari disilakan untuk menyampaikan paparannya. Semoga kita semuanya sehat dan bahagia sampai akhir acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, yang telah memberikan sambutan dan begitu jelas ya, singkat tapi sangat bermanfaat, yang intinya untuk perubahan di dalam bidang pendidikan, yang mana kita dituntut untuk selalu mencari dan terus menggali ilmu-ilmu yang akan kita transfer ke generasi kita. Dan ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu guru yang hebat, bahwa dalam guru penggerak, alhamdulillah pada saat ini barusan saya cek itu Kabupaten Tasikmalaya ada di angkatan 20. Sekarang angkatan 20 sudah bisa mendaftar angkatan 20 ya. Dan kalau angkatan dari 12 sampai ke 19 mungkin wilayah lain. Dan untuk Tasikmalaya barusan saya cek di angkatan 20. Nah, maka dari itu diharapkan dari sekolah kita ada lagi di tahap berikutnya yang bisa mendaftar. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan tentang budaya positif dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10, Ibu Guru yang sangat super hebat ya. Nah, untuk menyampaikan hal tersebut, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Masih tetap semangat Bapak Ibu ya? Terima kasih. Mohon maaf Bapak izin sambil berdiri ya. Salam bahagia. Itu mungkin salah satu moto dari ikon guru penggerak gitu ya. Salam itu mengantarkan keselamatan dan bahagia itu semoga kita dilimpahkan kebahagiaan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang senantiasa taat hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka desiminasi pada aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, terima kasih juga atas luang waktunya untuk bisa menghadiri acara saya ini. Kemudian yang terhormat juga Bapak Endang, Bapak Moderator, Bapak Cecep. Beliau-beliau itu salah satu guru panutan saya yang sudah lulus lebih dahulu gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak Wakase, Bapak Gilar, terima kasih Bapak. Bapak Ibu guru hebat semua serta para tendik gitu ya, tenaga pendidik sudah berkenan juga hadir hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini bukan menggurui, hanya ini sekedar berbagi pengalaman saja gitu Bapak Ibu. Jadi dari sini saya itu ingin kita itu sama-sama gitu ya. Kita itu sama-sama melangkah. Sebelum saya lanjut ke materi gitu ya. Ada pantun dulu Bapak Ibu, bilang cakep ya walaupun tidak cakep. Siap. Berjalan dengan langkah tegak. Satukan visi misi yang selaras. Mari melangkah untuk bergerak untuk Nedumas yang unggul dan berkualitas. Izin ke depan ya Pak. Bapak Ibu, konsentrasinya kalau hari sudah siang ini itu Pak cukup terbagi ya, terpecah. Kita konsentrasi, satukan konsentrasi dulu, ice breaking dulu ya. Tepuk pagi satu kali, tepuk siang dua kali, tepuk malam jangan bersuara. Tepuk pagi dua kali. Ulangi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Betul ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pemaparan. Nah ini Bapak Ibu, saya di sini ditugaskan untuk memenuhi tugas salah satunya itu di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah tadi Bapak Kepala sudah memaparkan apa itu tentang budaya positif. Betul sekali Bapak ya. Jadi budaya itu tradisi ya Pak, atau suatu kebiasaan yang bernilai positif. Salah satunya itu kebiasaan itu bisa kita terapkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang memiliki muatan-muatan positif untuk menciptakan tujuan mulia kita sebagai seorang individu yang dalamnya itu ada nanti nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu apa saja? Kita bahas di slide berikutnya. Ya. Nah, di sini ada perkenalan terlebih dahulu. Di sana sudah ada foto kita bersama. Ada Bapak Kepala Sekolah dengan rekan sejawat SMP Negeri 2 Cikatomas. Selamat datang para guru hebat Nedumas. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ini untuk perkenalannya. Kemudian di sini ada konsep utama modul budaya positif itu meliputi beberapa materi, ada di antaranya disiplin positif, perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sana mungkin yang perlu digarisbawahi adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di Merdeka Belajar, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran kalau different itu ada perbedaan ya. Setelah istilah different itu perbedaan, apa yang membedakannya? Jadi KHD mengutarakan dalam bukunya ada filosofi pemikiran KHD bahwa setiap manusia, setiap siswa itu terlahir dengan karakter yang berbeda-beda. Sudah jelas, kebutuhannya juga pasti berbeda, kemudian keinginannya juga pasti berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan diferensiasi atau karakter. Sehingga KHD mengibaratkan guru itu sebagai petani, ya. Nah, si siswanya itu mungkin sebagai apanya? Padinya. Padi kita mau tumbuh dengan baik, padi kita mau tumbuh dengan hebat, bagaimana cara kita merawatnya? Jadi setiap anak itu terlahir, bukan kan ada teori kertas putih atau gelas kosong itu kurang tepat. Jadi setiap manusia, setiap anak itu terlahir sudah ada garisnya. Tugas kita sebagai guru itu menebalkan, ya, menebalkan. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kehendaknya seperti apa, harus turut dengan apa yang kita inginkan. Itu salah satu paradigma baru tentang pembelajaran. Nah, bagaimana kita menebalkan lakunya, bagaimana kita menghaluskan lakunya, bagaimana kita menebalkan tadi perilakunya. Nah, itu tugas kita, gitu ya. Kemudian tadi diferensiasi itu terkait dengan kebutuhan atau keanekaragaman karakteristik siswa. Sudah jelas gaya belajarnya pun pasti berbeda-beda. Nah, mungkin juga ditemukan ya Bapak Ibu ya, di kelas kita ada yang siswanya itu suka belajarnya dengan menyimak, atau dia itu pandai lari ke sana kemari, kalau bahasa Sundanya itu bujur asupan. Ditemukan tidak? Atau di kelas saya saja? Ada di kelas Bapak Ibu juga. Nah, itu kewajiban kita, gitu ya, bagaimana memperlakukan. Jadi guru itu bukan menuntut, tapi menuntun. Jadi kita itu sebagai among itu apa ya? Pengasuh mungkin ya. Kita itu ya. Nah, itu jadi lebih ke menghargai perbedaan setiap peserta didik. Nah, itu dengan tujuan tadi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sana ada profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Bapak Wakasek mungkin bisa menyebutkan, Bapak. Gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Terima kasih Bapak. Nah, tadi Pak Wakasek sudah mengemukakan bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia di sekolah kita juga sudah menunjukkannya bahwa setiap pagi kita itu melaksanakan kegiatan duha bersama, kemudian diikuti dengan tadarus bersama. Kemudian tadi akhlak mulianya seperti apa? Alhamdulillah juga siswa-siswa kita itu memiliki adab yang baik, gitu ya. 5S itu ya, pembiasaan budaya positif itu termasuk ya. 5S itu senyum, salam, sapa, santun, dan sopan dan santun. Ya, alhamdulillah. Nah, tetap mau apapun juga cita-cita mereka, tetap yang menjadi fondasinya itu adalah memiliki akidah yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu salah satu tujuan yang paling utama dari profil pelajar Pancasila, dan disimpan paling awal itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nilainya 100, kalau ada nilai 50 itu jelas kurang baik. Makanya kan ada adab baru ilmu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada gotong royong. Nah, di sini gotong royong itu salah satu prinsip dari profil pelajar Pancasila itu bagaimana dia itu bisa peduli, ya. Bagaimana siswa kita itu bisa peka terhadap keadaan atau sekitarnya, bisa saling
membantu, saling bekerja sama. Nah, itu dari wujud sikap gotong royong. Kemudian yang ketiga ada mandiri. Apa mandiri itu? Peserta didik kita itu harus bisa memiliki prinsip. Artinya dia itu mampu berdiri di kekuatannya sendiri, tidak bisa dikendali sama orang lain. Nah, itu kemudian kalau dia misalnya bergantung pada orang, itu berarti siswa kita itu belum memiliki prinsip atau belum bisa mandiri. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya profil pelajar Pancasila yang berikutnya adalah kreatif. Ya. Yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu yang selanjutnya adalah kreatif. Ya. Kreatif itu bagaimana murid kita itu bisa memanfaatkan atau bisa artinya dia itu pandai memiliki ide-ide cemerlang, gitu ya, memiliki ide-ide cemerlang, kemudian pandai memanfaatkan atau memberdayakan sesuatu sehingga bisa memiliki nilai tepat guna atau nilai fungsi. Nah, itu juga kreatif itu bisa terjalin tadi atas dasar kemandirian. Nah, kemudian berikutnya adalah bernalar kritis. Kalau bernalar kritis itu siswa kita atau murid itu diharapkan mampu untuk tidak mudah jadi kritis gitu ya, tidak mudah percaya, bisa ya seperti itu ya. Jadi tidak bisa dikendali sama orang, kemudian peka atau kritis itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dilan. Memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Artinya dia itu mau mencoba ya Pak. Jadi tidak henti untuk belajar. Nah, itu sudah menerapkan belajar sepanjang hayat. Nah, itu untuk bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan global itu berarti siswa kita itu saling menghargai tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Seperti itu. Cek. Ya, baik. Terima kasih Pak Cecep. Nah, untuk selanjutnya ini ada disiplin positif. Nah, Bapak Ibu nih, dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan seseorang pada orang lain karena sebuah aturan. Nah, ini paradigma barunya kita ubah Bapak Ibu dari kata aturan itu, jadi disiplin itu harus menjadi sebuah proses belajar. Kalau aturan rasanya itu tidak itu rasa tertekan ya Bapak Ibu ya. Ada beban gitu. Kalau aturan itu ada beban, kemudian merasa tertekan, kemudian merasa terpaksa. Itu kalau untuk aturan. Tapi kita ubah paradigma dari kata disiplin, dari makna aturan itu menjadi kata belajar. Nah, kalau belajar itu tadi sebagai pendidik tujuan kita itu apa? Menciptakan siswa yang disiplin berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik. Contoh saja, kita mungkin perilaku kita juga ya Bapak Ibu, bukan hanya ke siswa, kita sadar gitu ya. Mungkin datangnya itu karena mungkin takut aturan gitu ya. Nah, itu ada ketentuan, itu mungkin kita melaksanakannya agak terpaksa juga gitu. Tapi kalau misalnya kita ada ini nilai-nilai yang sudah saya terapkan, ini nilai yang sudah saya yakini, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah saya pahami gitu ya. Jadi motivasinya itu bukan dari ekstrinsik lagi, tapi motivasinya itu lebih ke motivasi intrinsik. Nah, itu. Atau misalnya tadi motivasi luar itu bisa karena kita menghindari karena takut hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, itu motivasi itu terlahir karena kita ingin dihargai. Nah, itu motivasinya ekstrinsik. Jadi ekstrinsik itu adalah
yaitu motivasi intrinsik yang terlahir dari nurani kita atau dari diri kita sendiri. Itu tidak akan merasa terbebani atau terpaksa ya. Itu mungkin untuk disiplin positif. Kemudian berikutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal. Ini bukan hanya bagi siswa saja, tapi untuk kita juga. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survive ya. Survive atau bertahan hidup itu satu, bagaimana kita memenuhi kebutuhan fisik kita. Fisik itu yang berhubungan dengan kebutuhan pakaian mungkin ya Bu, pakaian, kemudian makanan kita biar hidup hebat ya, Bu Guru hebat ya, betul. Fisik, makan, pakaian, tempat tinggal. Itu peserta didik itu perhatikan itunya. Mengapa dia bertingkah di kelas itu mungkin karena kurang terpenuhi apanya? Kebutuhan dasarnya dari segi fisiknya, betul Ibu. Kemudian apalagi fisiologisnya, kemudian psikologisnya. Nah, itu kebutuhan yang dasar bertahan hidup atau survive ya. Betul ya Bu, bahasa Inggris survive, bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima ya. Kasih sayang dan rasa diterima itu mungkin kita temui kasus siswa kita di dalam kelas gitu ya. Ada yang merasa minder gitu ya, atau dia itu merasa introvert gitu ya, kurang perhatian, betul Ibu ya, kurang perhatian. Nah, bagaimana cara kita? Itu dengan personal gitu ya, didekati secara personal, menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Atau suka ada yang caper seperti itu ya, atau cari-cari perhatian kita gitu. Itu kasih sayang dan rasa diterima atau pengakuan gitu ya. Jangan jadi biasanya orang yang siswa itu rendah diri biasanya Bu ya. Jadi saya itu merasa tidak diperhatikan atau hanya dipandang sebelah mata. Kemudian ada penguasaan. Kalau penguasaan itu contoh misalnya siswa kita itu secara akademik luar biasa hebat, tapi dia itu misalnya tidak punya kekuasaan. Dia berulah. Contohnya, dia itu mengatur temannya, mengatur rekannya untuk bisa tunduk terhadap dia. Nah, itu berarti yang dibutuhkan bukan lagi kasih sayang, bukan lagi bertahan hidup, tetapi dia itu butuh apa? Kekuasaan. Kemudian berikutnya ada kebebasan atau freedom. Freedom atau kebebasan. Biasanya anak ini yang tidak mau terkekang, yaitu yang sukanya itu frontal gitu ya Bu ya, frontal. Itu frontal biasanya yang menginginkan kebebasan, yang tidak mau belajar. Misalnya kita mengarahkan, yuk kita buka halaman ini, yuk kita belajarnya di sini. Dia itu suka seperti itu ya Bu. Jadi menginginkan kebebasan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Hal kesenangan itu biasanya dengan gaya belajar. Ada misalnya sebagian siswa itu yang tidak suka dengan belajar di kelas, tetapi dia itu bisa misalnya di luar ruangan. Itu merasa dia happy. Nah, itu dengan kebutuhan dasar manusia. Iya, betul sekali Ibu Yanti. Bisa diulang kembali Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5 saja. Bu Neneng, hilang boleh. Ayo Ibu Guru hebat. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kekuasaan dan kebebasan. Terima kasih, luar biasa, keren sekali Bu Neneng. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kebutuhannya salah satunya tidak terpenuhi, otomatis dia itu akan frontal atau bisa saja melanggar nilai-nilai kebajikannya. Itu. Dilanjut ya Bapak Ibu. Salah satu saya kan jadi anak frontal. Iya.
Apa saja nilai kebajikan itu? Bisa bertanggung jawab, jujur, mandiri, apalagi? Disiplin, kalian betul sekali kalian. Nah itu yang paling tinggi kasarnya gitu ya, yaitu motivasi yang lahir secara intrinsik. Kalau di sana saya buat slide-nya itu ada panah dua melengkung seperti itu yang berwarna kuning. Itu motivasinya motivasi ekstrinsik atau motivasi yang karena menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian mendapatkan yang kedua itu motivasi karena mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Contohnya dikasih reward, kemudian dikasih penghargaan. Nah itu nanti akan muncul. Kalau kita bergantung terhadap penghargaan, kalau kita bergantung pada pujian, itu tidak akan kreatif, Bapak Ibu. Jadi kita itu merasa ketergantungan, betul sekali ketergantungan. Nah yang paling nyaman itu tetap yang paling itu kita menghargai diri sendiri. Kita bertanggung jawab. Kita yakin akan tanggung jawab. Nah hal-hal ini mari kita terapkan pada peserta didik kita supaya mereka itu di sekolah belajar aman, belajar nyaman, belajar menyenangkan itu atas dasar nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang paling bagus. Yang paling rendah itu yang tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah itu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Karena apapun yang kita lakukan sebetulnya itu didasari dengan alasan atau tujuan tertentu. Itu. Dilanjut ya Bapak Ibu. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, penghargaan, ya. Kalau dengan hukuman itu pasti menyakitkan, ya. Jadi kita itu kalau kita menghukum anak itu pasti akan menyakitkan. Kemudian murid merasa takut. Kemudian murid itu merasa tidak nyaman. Kemudian ada kesan memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah ini yang coba kita hilangkan mungkin ya Pak, sedikit demi sedikit. Nah di sekolah kita mah sudah tidak ada lagi hukuman ya Bapak Ibu. Di sekolah kita di SMP Negeri 2 sudah tidak menerapkan hukuman lagi, alhamdulillah ya. Nah kemudian kalau misalnya kita dengan kasih penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, ya. Contoh misalnya si ini dikasih penghargaan, kemudian yang ininya merasa dirinya itu tidak berharga, saya itu tidak berharga, itu muncullah sifat iri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, kemudian terakhir merapas hak menghargai dirinya. Kemudian itu yang identitas gagal. Nah yang kalau yang identitas berhasil itu yang seperti apa, yang sukses. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu ini, yang kedua ini yang perlu kita terapkan Bapak Ibu, dengan konsekuensi dan restitusi. Dan yang paling bagus itu yaitu dengan menerapkan konsep disiplin restitusi. Kalau dengan konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian harus adanya stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah yang paling bagus itu yang restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu analisis ya, hukuman, penghargaan, konsekuensi atau restitusi. Kamu kesiangan, ayo lari 10 berlin. Apa itu? Hukuman. Kamu tidak mengerjakan PR, jadi waktu istirahat kamu kerjakan PR ya. Kamu tidak boleh istirahat. Konsekuensi mantap. Betul. Kalau misalnya yang restitusi ada yang bisa mencontohkan Bapak Ibu.
Ini bukan menurut saya, tetapi ini menurut seorang psikolog, namanya adalah Gusten. Itu dalam bukunya tahun 2004. Nah, ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun bukan menuntut, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini Bapak Ibu, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu, guru menghukum siswa lari mengelilingi lapangan. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR di waktu istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nih, yang paling bagus itu posisi kita itu ada di mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Sebagai manajer, bagus Bu Neneng ya. Sebagai manajer gitu ya. Kalau sebagai penghukum itu posisi kontrol diri yang paling rendah. Tapi betul. itu yang paling cepat ya Teh ya. Iya Bu ya. Nah, itu yang paling cepat gitu ya. Kemudian kita itu suka tidak sadar, betul Bu? Betul sekali ya. Karena itu mungkin kita juga guru sebagai manusia yang punya kesabaran yang tidak selalu full ya. Kesabaran kita itu ada kadang setipis kulit bawang atau setipis tisu, betul Bu Neng. Nah, itu itu juga bentuk sisa-sisa. makanya betul sekali. Dan itu biasanya itu tidak disadari gitu ya. Tidak disadari karena spontan gitu ya. Spontan biasanya itu menghukum itu spontan dan tidak disadari. Kemudian yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Ya, seperti ini. Kamu berlaku seperti ini sayang tidak sama orang tua. Kamu berbuat seperti ini sudah mengecewakan ibu loh. Nah, itu teh membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Posisi kontrol guru itu sebagai teman. Ini yang biasanya fleksibel atau yang dekat dengan siswa itu ya, dekat dengan siswa. Kemudian siswa itu, tapi kalau dengan teman itu mereka selalu bergantung loh. Mereka itu ketergantungan gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya gini, siswa menemukan kasus gitu ya, siswa itu punya kasus, guru itu menemani dia menyelesaikan solusinya. Ketika gurunya itu pindah tugas, ketika gurunya itu lagi sakit, tidak berhalangan hadir, dia itu merasa kehilangan dan suka pilih-pilih guru. Nah, ini yang bahaya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Biasanya siswa itu memilih, aku lebih nyaman sama guru ini, aku nurut sama guru ini, tidak mau nurut sama guru yang ini karena guru ini adalah jahat. Itu biasanya kalau kita memposisikan diri sebagai teman ya, itu kelemahannya. Kemudian kalau pemantau, nah ini mah intens, kita itu harus buat jurnal, harus buat catatan ya. Nah, itu kalau kita posisinya sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus itu yang paling manajer ini ya, yang sabarnya itu sangat luas sekali. Mudah-mudahan kita juga ada di sana ya Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar menjadi posisi guru ada pada posisi manajer. Nah, kajian coba bagus seperti itu mungkin ya Bu ya, bahasanya lebih lembut. Ada maunya, ada maksudnya berbeda.
biasa sekali kalau kita sebagai manajer dan pemantau. Tapi ya itu teh gitu ya Bu ya. Kita itu lebih sering ya ngomong ya. Sok asal. Nah itu ada ancaman seperti itu. Mungkin dia nurut depan kita, tapi belakang kita wallahu alam ya seperti itu. Nah sama-sama kita belajar. Ya terapkan dulu di rumah saja Bapak Ibu. Nanti juga mungkin kita akan terbiasa dengan anak didik kita di sekolah seperti itu. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Gitu ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini kemudian disepakati. Saya kemarin sudah mencoba di kelas 8. Ini ada baik 8C coba ya. Ya, saya coba mencoba. Saya jelaskan kita buat keyakinan kelas. Ibu tidak akan buat aturan, yang menentukan aturan ya, yang membuat aturan adalah kalian sendiri. Tapi harus dengan kesadaran kalian. Nah, mereka antusias, mereka senang sekali gitu ya. Nah, dibagi berkelompok, mereka berdiskusi tentang peraturan. Apa sih yang membedakan keyakinan dengan peraturan gitu ya? Nah, yang sering kita kenal itu adalah peraturan. Nah, sekarang kita ubah paradigmanya, bukan peraturan lagi, tapi keyakinan ya. Nah, kalau untuk peraturan seperti tadi saya katakan gitu ya Bapak Ibu, adanya unsur keterpaksaan, adanya unsur beban gitu ya, kemudian tidak sadar gitu ya, atau terpaksa. Nah itu apa? Contoh seperti ini, kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Itu kalimatnya, kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Tapi kalau seperti ini, grup piket yang tidak melakukan tugas piket akan diberi sanksi 5.000 misalnya. Nah itu biasanya secara sepihak, yang tidak bayar, yang tidak piket akan dikenai sanksi 5.000. Tapi kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Mana yang kalimat positif dan mana yang kalimat negatif Bapak Ibu? Yang tidak membersihkan kelas akan didenda 5.000. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Mana yang positif? Iya, tanggung jawab bersama. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, untuk penerapannya Bapak Ibu, kalau peraturan itu lebih konkret. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak. Siswa akan jangan banyak-banyak Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Kalau aturan itu biasanya rete panjang sampai 10 gitu. Tapi realitanya diterapkan tidak. Nah itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu bikin 3 saja dulu. Itu bisa perlahan Bapak Ibu. Kalau sudah konsisten bisa dilakukan, kita tambahkan lagi poinnya menjadi 4 ya. Tahun berikutnya ya terus. Nah sampai kelas 9 misalnya bisa. Paling sedikit itu 3, paling banyak itu 6 kalau keyakinan kelas. Ya. Contoh misalnya tadi kalau keyakinan kelas itu yang disepakati antara guru dengan siswa, kemudian bernada positif dan lebih luas itu cakupannya. Kalau peraturan lebih spesifik. Nah, itu yang membedakan peraturan dengan keyakinan. Contoh kecilnya saja seperti ini. Mari kita budayakan 4 kata ajaib. Coba, mari kita budayakan 4 kata ajaib. 4 kata ajaib itu bisa 1, maaf. Yang kedua, permisi. Yang ketiga, tolong. Yang keempat, terima kasih. Nah itu sudah menunjukkan nedumas unggul berkualitas. Itu karakter yang paling utama. Nah kita buat keyakinan kelas itu saja dulu Bapak Ibu. Mari kita budayakan 4 kata ajaib. Insya Allah bukan hanya menghargai ke guru, mungkin ke teman juga bisa. Itu di lingkungan kecilnya saja dulu gitu ya. Nah untuk tahun berikutnya misalnya bisa ditingkatkan dengan kelasku tanggung jawabku 2. Satu lagi misalnya kelasku tanggung jawabku itu bisa apa? Bisa ke kebersihan kan? Ke piket kelas, ke pemeliharaan kelas, ke kelasku tanggung jawabku misalnya seperti itu. Itu untuk kegiatan keyakinan kelas. Nah, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah Menempel keyakinan kelas. Kemarin saya belum sampai ke menyepakati, ini baru per orang saja ditempelnya di depan.
berikutnya nah ini ada siswa nah tadi menerapkan segitiga restitusi ya. Nah ini perlu saya sampaikan, segitiga restitusi itu tadi tentang penerapan keyakinan kelas. Nah segitiga restitusi itu yang meliputi 3 hal. Yang pertama itu validasi kesalahan, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga itu adalah membuat kesepakatan atau menanyakan keyakinan. Nah yang pertama memvalidasi kesalahan gitu ya. Jadi kita tanya dulu, kalau misalnya anak berbuat itu, validasi dulu kesalahannya. Mengapa kamu melakukan kesalahan ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk tidak melakukan hal tersebut? Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita menstabilkan identitasnya dengan mengatakan bisa seperti ini guru. Nah, bukan hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu saja, teman kamu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, buat kesepakatan. Tanya, kamu punya solusi tidak? Kamu mau cara kamu gitu ya. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, seperti itu. Atau misalnya kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu cara penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Ya Bapak Ibu, dengan 3 cara tadi, memvalidasi kesalahan, kemudian mengidentifikasi menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini contoh kasusnya siswa yang tidak mengerjakan ini memaksa. Aduh mohon maaf. Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tadi terkait dengan modul budaya positif. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua bergerak untuk mewujudkan perubahan pada hal yang lebih baik lagi demi menciptakan proses pembelajaran yang mengantarkan murid-murid kita itu menjadi murid yang senang gitu ya, menjadi murid yang bahagia, menjadi murid yang selamat. Nah itu ada di kita semua, ya tugas kita semua bagaimana menciptakan, mengantarkan mereka pada keselamatan dan kebahagiaan. Nah
tanya jawab seperti itu. Silakan kepada Bapak Ibu kalau ada yang mau menanggapi gitu, mau itu dalam bentuk tanggapan berupa pertanyaan atau misalnya saran ataupun kritik ya terhadap pemaparan saya tadi. Silakan kepada Bapak Ibu. Sudah cukup paham mungkin? Ini kalau misalnya tidak ada pertanyaan boleh dengan tanggapan ya, boleh menanggapi bagaimana paparan tadi ya, boleh siapa yang mau menanggapi, boleh. Terima kasih Chef. Ya, baik. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu bagi saya. Yang pertama boleh bisa dikatakan dengan menanggapi, dan yang kedua yaitu menyangkut tentang agak sedikit pertanyaannya, karena saya juga masih dilema ini penerapan segitiga restitusi itu sebetulnya masih dilema seperti apa, dan ini pemaparannya. Yang pertama, menanggapi dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Risma, itu memang betul bahwa kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah. Kenapa kita harus mengembangkan budaya positif? Karena ini menjadikan suatu batu loncatan ketika siswa nanti semakin besar akan terjun ke lingkungan masyarakat, dan kalau misalkan sudah memiliki potensi budaya positif yang kuat, insya Allah nanti ketika sudah terjun ke lingkungan masyarakat akan lebih mantap. Dan tanggapan tadi mengenai tentang segitiga restitusi dan yang lainnya sudah mantap sekali ya, Ben. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya di sekolah. Nah, yang ada sedikit tadi posisi kontrol ya, Ben. Posisi kontrol yang mana bahwa kita dalam posisi tersebut harus memiliki diusahakan kepada manajer ya, pada manajer. Nah, kenapa pada manajer? Karena anak itu supaya lebih dewasa tahu bagaimana memecahkan permasalahannya dengan sendiri gitu. Atau yang dikatakan dengan kalimat memanusiakan manusia. Jadi bukan didorong oleh kita, tapi mendorong memperbaiki kesalahannya oleh dirinya sendiri. Jadi kalau saya sudah terbiasa, maka nantinya akan menjadikan sebuah hal lumrah kebiasaan dari masing-masing siswa, dan itu menjadikan sebuah budaya positif, karena adanya budaya itu ada sebuah kebiasaan. Itu yang saya tanggapi. Dan yang tersulit adalah memang betul kita suka refleks dalam penghukum. Nah, yang saya pertanyakan ini mungkin atau permasalahkan di dalam posisi kontrol itu dalam penghukum. Saya sendiri juga susah untuk menghilangkannya, atau sedikit demi sedikit itu juga susah. Kenapa? Karena dia suka instan atau refleks ketika memerintah ataupun menghakimi seorang siswa ataupun yang lainnya. Nah, kenapa? Karena mungkin ini sudah terbiasa. Untuk selanjutnya, bahkan tapi di samping itu, di samping hal yang negatif, ada juga hal yang positifnya. Apa hal yang positifnya? Ada juga siswa yang bisa memperbaikinya dengan penghukum itu. Ada juga. Nah, bagaimana cara penerapan yang lebih menitik beratkan pada posisi sebagai manajer, supaya kita bisa menghilangkan posisi kontrol yang lain, atau merasa bersalah dan lain sebagainya. Karena merasa bersalah itu siswa merasa terpuruk ya, nanti atau tidak dihargai sama sekali mungkin. Begitu saja Bu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Cecep atas tanggapannya. Memang betul sekali tadi ya Pak, apa yang diutarakan Bapak itu saya sangat setuju gitu ya. Nah, terkait dengan penerapan posisi kontrol diri itu yang 5 tadi sebagai penghukum, rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Nah, kembali mungkin tadi yang menjadi permasalahannya itu kita seringkali secara spontan gitu ya Pak, mendisiplinkan anak itu dengan cara menghukum. Ada yang mujarab gitu ya Pak, dengan cara menghukum
merubah gitu ya Bapak ya, merubah kebiasaan yang kurang baik kita, memperlakukan kita dengan tadi dengan menghukum, kita coba beralih menjadi dengan mulai dengan frekuensi ataupun dengan cara restitusi. nah itu dengan Posisi kita sebagai manajer di sini. manajer di sini itu Pak bukan mengatur. Jadi guru itu tidak mengatur siswa, tapi guru itu membimbing, menuntun bukan menuntut. Nah itu posisi kita sebagai manajer itu membantu, mengarahkan, membimbing, membersamai, bukan mengatur manajer di sini. Nah itu mungkin tadi dengan meningkatkan kesabaran kita, gitu ya Bapak. Kita sama-sama belajar. Bagaimana cara kita tadi betul yang memanusiakan nanti Siap seperti itu. Nah biasanya yang frontal itu anak-anak yang tadi kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, bisa saja karena kasih sayangnya ataupun karena kesenangannya ataupun karena penguasaannya. Nah itu saling terkait sebetulnya Pak ya dalam menciptakan ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Risma Ratnasari, CGP Angkatan 10, Instansi SMP Negeri 2 Cikatomas dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil desiminasi budaya positif pada aksi nyata modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Risma Ratnasari, CGP Angkatan 10, Instansi SMP Negeri 2 Cikatomas dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil desiminasi budaya positif pada aksi nyata modul 1.4.